Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. مسألة: أول جامع الحديث والآثار ابن شهاب آمر له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في الأشر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالك ومأمر وولد المبارك. Di bait ini akan menjelaskan tentang permulaan penulisan hadis, baik itu yang berupa perintah-perintah awal ataupun nanti yang sudah berupa beberapa jenis kitab seperti Muwatta, Musnad, dan selain sebagainya. Nah, kalau di sini Syekh At-Tirmidzi mengatakan ini akan membicarakan tentang permulaan penulisan hadis dan juga hal-hal yang terkait dengan hadis. Penulisan hadis terjadi di akhir tahun 100-an Hijriyah. Jadi di akhir abad pertama. Nah, ini di Bukhari ada riwayat bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis kepada Abu Bakar bin Hazm. Jadi Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah pada waktu itu memerintahkan Ibnu Hazm, tulislah hadis-hadis yang berasal dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan telitilah. Jadi lihatlah kemudian tulislah, karena aku khawatir kajian-kajian hadis ini akan hilang, begitu juga dengan ulamanya. Nah, kalau dari lafadznya Abu Nu'aim al-Asfihani dalam Hilyatul Auliya mengatakan Umar bin Abdul Aziz menulis kepada seluruh penjuru daerah, kepada para ulama di berbagai daerah, lihatlah hadis-hadis Kanjeng Nabi dan kumpulkanlah. Nah, dari riwayat-riwayat ini sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini adalah awal permulaan penulisan atau tadwin hadis. Nah, dalam masalah ini Ahmad Snober mengatakan kalau perintah-perintah ini baik kepada Abu Bakar bin Hazm atau mungkin kepada Ibnu Syihab atau mungkin kepada ulama-ulama yang ada di segenap daerah, ini memang resmi perintahnya, tetapi apakah ada hasilnya? Nah, ternyata hasil itu tidak ada. Mungkin beberapa orang seperti Fuad Daskin mengatakan ya ada hasilnya, tetapi tidak lengkap dan juga tidak ada bekas atau tidak ada buktinya, sehingga ini ya perintah itu perintah yang belum berhasil. Jadi perintah Umar bin Abdul Aziz ini belum menampakkan hasil, sehingga apa? Sehingga hasil dari kodifikasi resmi ini tidak ada, ataupun ada tetapi tidak disebarluaskan dan hanya mandek di anaknya Abu Bakar bin Hazm kalau tidak salah. Nah, jadi
menurut Ahmad Sober ya kodifikasi ini ya hanya ada kodifikasi yang dilakukan oleh pribadi-pribadi atau individu-individu ulama pada masa terutama baik sebelum Umar bin Abdul Aziz atau ketika ada perintah Umar bin Abdul Aziz ini, kemudian nanti ada tadwin yang masif yang terjadi pada abad kedua atau ketiga. Jadi ini perintahnya tidak membuahkan hasil ya, sehingga nanti kitabnya apa, misalnya kitab hasil kodifikasi resmi itu apa, itu tidak ada. Wa awalu jami'il hadisi an-nabawi wal athari. Orang yang pertama kali mengumpulkan hadis Nabi wal athari atau tafsiran, jadi jami'ul hadisi ay al athari ini adalah Imam Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz ya ketika menjadi khalifah. Nah, yang pertama kali mengumpulkan hadis menurut bab-bab tertentu seperti bab ibadah, ya, bab maghazi tentang perang. Ini adalah beberapa dan lain sebagainya ya, tidak hanya ibadah dan maghazi. Ini adalah beberapa imam di waktu itu, yaitu di pertengahan abad kedua, jadi mulai sekitar tahun 130-an ya, Duktirobi yang saling berdekatan. Jadi tidak diketahui yang memulai awal siapa. Tapi di sini dicontohkan beberapa ulama yang awal menulis tentang hadis seperti Imam Abdul Malik bin Yunus bin Juraj, ini ada di Makkah, kemudian Abu Muawiyah Hushaim bin Bashir As-Sulami Biwasit, ini di Irak, kemudian wal Imamu Malikin, ada Imam Malik bin Anas, ini di Wabu Au Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Ishaq bin Rahaweh ya di Madinah. Nah, kemudian ini nanti juga selain Malik bin Anas, ini ada yang menulis muwatta ya, seperti Ibnu Abi Du'eb yang muwattanya lebih besar daripada muwatta Malik, dan Malik ditanya tentang muwatta Ibnu Abi Du'eb. Nah, mal faedah fi tasnifika, apa sebab atau apa faedahnya kitab muwatta jenengan ya. Qala maka lillahi ta'ala bagia. Nah, Imam Malik menjawab bahwa kitab ya maka lillah ini kitab yang ditulis karena Allah ini akan selalu ada ya. Kemudian nanti ada Rabi' bin Sobih atau Said bin Arubah atau Hamad bin Salamah di Basrah, kemudian ada Sufyan Ats-Tsauri di Kufah. Jadi kalau kita lihat tadi banyak yang dari ini ya, dari Irak ya. Jadi dari Wasit, kemudian dari Kufah, kemudian dari Basrah. Wa Ma'mar bin Rashid di Yaman, kemudian ada Imam Auza'i di Syam. Atau Abdullah bin Mubarak ya di Khurasan, juga daerah-daerah timur ya, timurnya Irak, kemudian Jarir bin Abdul Hamid di Roy, kemudian setelah itu banyak orang yang melihat pentingnya menyendirikan ya atau memisahkan ya hadis-hadis kanjeng Nabi secara khusus ya. Jadi hadis-hadis Nabi tidak disusun ya secara acak, tetapi ditata ya. Maka kemudian setelah itu ini ada Ubaidillah bin Musa al-Isa yang menulis Musnad,
Ini berarti berdasarkan rawi dari sahabat, kemudian Musaddad al-Basri, kemudian ada Asad bin Musa, ini juga musnad, kemudian Nu'aim bin Hamad al-Khuzai al-Misri, musnad ya. Itu orang-orang yang menulis tentang hadis-hadis perbab. Bukan perbab, tapi mengelompokkan hadis-hadis Kanjeng Nabi. Kemudian setelah itu ya ada Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahaweh, kemudian Utsman bin Abi Syaibah. Oh, berarti tadi bukan Ishaq bin Rahaweh ini ya. Ya bisa jadi uh, Ishaq bin Muhammad bin Ishaq ya, bukan Ishaq bin Rahaweh. Nah, kemudian ada Utsman bin Abi Syaibah dan lain sebagainya. Dan kemudian nanti dijadikan perbab ya untuk nanti ya, menghindari ini mengumpulkan hadis-hadis yang sama di dalam bab-bab yang tidak beraturan, dan ini telah dilakukan oleh Asy-Sya'bi ya, yang mengatakan nah ini bab tolak, tapi bab tolak ini sangat besar ya, sangat banyak, kemudian ya nanti harus ya, dikelompok-kelompokkan. Nah, kemudian yang mengumpulkan hadis khusus hanya berdasarkan hadis sahih ini adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari di kitabnya, yaitu Sahih Bukhari ya, yang banyak dibaca oleh masyarakat ya pada masa itu sampai sekarang. Nah, sebabnya apa Bukhari mengarang kitab yang hanya berdasarkan Sahih? Ini ada ceritanya ketika Bukhari dan yang lainnya di samping Ishaq bin Rahaweh, kemudian Ishaq bin Rahaweh mengatakan andaikan ada yang mengumpulkan atau menulis kitab yang hanya berisikan hadis yang sahih dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada waktu itu kemudian Bukhari ya berniat ini ya untuk menulis apa yang disarankan oleh Ishaq bin Rahaweh, Akhadha fi Jami'i as-Sahih, dan dia menulis kitab. Wa qauluhu, kemudian juga perkataan Bukhari ya, aku melihat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini di mimpi ya, dan seakan-akan aku berdiri di hadapan Kanjeng Nabi ya, dan biyadaya mirwahaton ya, aku punya kipas adubu anhu yang digunakan untuk ngipasi ya, atau menolak ya, panas ataupun debu dan lain sebagainya. Kemudian Bukhari tanya kepada orang-orang yang ahli tafsir mimpi ya. Kemudian ada yang mengatakan anta tadubbu anhu al-kadziba. Engkau menolak kebohongan yang disandarkan atau yang dikaitkan dengan Kanjeng Nabi. Dan inilah yang ya hamalani ala ikhrajil jam'i as-sahihi, yang menyebabkan aku menulis kitab yang hanya berisi sahih dan dikarang di ya, beberapa tahun ya. Nah, Asy'uti ini mengkhususkan ya dengan al-iktisari itu anil iktiradi ya. Jadi ya yang hanya mengarang kitab hadis sahih ya, bukan berarti yang lainnya tidak sahih. Kenapa ya? Bi anna Malikan awaluman sonafa sahihah. Karena Malik ini yang juga mengarang hadis yang sahih ya. Jadi Malik ini motoknya
ya dianggap banyak mursal kemudian balaghot, tetapi ketika sanadnya diitibar, ya ini nyambung semua sama seperti muallaknya Bukhari ketika diitibar sanadnya ya nyambung semua. Kemudian Ahmad bin Hambal, kemudian Ad-Darimi. Ya. Nah, tapi di sini At-Tirmidzi mengatakan bahwa kesahihan hadis Malik itu bukan didasarkan atas syarat-syarat yang sudah dijelaskan di awal ya, takrif hadis sahih. Hadis sahih musnadun biwaslihi itu ila akhirih. Tetapi ya kalau kita perhatikan kajian-kajian tentang sanad Malik sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Abdil Bar, kemudian oleh Ibnu Shalah dan juga Asyuti dalam Tanwirul Hawalik itu nanti akan ketemu ya bagaimana hadis-hadis Malik ini juga memenuhi syarat ya sabuk at-ta'rifu bi. Jadi uh, hadis sahih musnadun biwaslihi ila akhirih. Ya tetapi memang seakan-akan itu ya kaidah kesahihan yang ada di Bukhari ini yang yang paling sahih. Ya sebenarnya Malik, Bukhari dan lain sebagainya ya kriteria hadis sahih itu sama, tetapi nanti di Bukhari itu ditulis dengan sistematis dan itu terwujud di dalam kitabnya, tetapi kalau Malik ini tidak seperti itu. Jadi eh, marfu mutasil sama, tetapi apakah ditulis semua sanadnya atau tidak? Nah, ini nanti kalau Malik tidak, karena hadis yang mursal misalnya atau tidak lengkap sanadnya atau balagot itu semua orang di Madinah sudah tahu sanadnya itu siapa saja yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian mursal itu juga tahu siapa sahabat yang ada di dalam hadis mursal itu. Jadi walaupun tidak disebutkan, orang-orang sudah banyak yang tahu. Nah ini yang membedakan ya kriterianya sama-sama sahih, marfu' mutasil, ya musnadun, tetapi apakah ditambahkan di dalam kitabnya atau tidak. Apalagi Malik ini termasuk awal-awal, jadi memang tidak terlalu memperhatikan tentang sistematika ya yang tampak yang bisa dilihat banyak orang. Nanti juga kalau dia meriwayatkan hadis dari gurunya yaitu Az-Zuhri misalnya, kalau Az-Zuhri meriwayatkan mursal ya Malik ikut mursal ya. Mosok ditambah-tambahi sanadnya dari gurunya mursal tidak lengkap hadisnya walaupun itu secara hakikatnya itu uh, mutasil ya. Uh, musnad ya, tetapi nanti Malik ikut gurunya ya, gurunya mursal ya sudah dilewatkan mursal. Tapi bukan berarti hadis itu tidak sahih. Ya kalau Bukhari kan semuanya ditulis, semuanya dilengkapi ya seperti itu. Kemudian nanti akan ada keterangan ya yang terkait dengan Musnad Ahmad dan Ad-Darimi. Wa awwalul jami'i bi iktisari ala sahihi faqatil Bukhari wa muslimun min ba'dihi wal awwalu ala shawabi fi sahihi afdalu wa may yufaddil musliman fa innama tartibuhu wa wad'ahu qad ahkama. Nah, Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi ini yang juga mengumpulkan hadis-hadis yang hanya sahih setelah Bukhari. Begitu juga Abdul Fadl Ahmad bin Salamah. Nah, kitab Bukhari ini ya terutama yang hadis-hadis yang mutasil ya, tidak yang mu'allak ataupun yang berupa rawi-rawi ya ala sawabi ini berdasarkan pendapat yang benar ya, yang alaihi jumhur yang disepakati oleh banyak ulama itu fi asihhati sihahi afdalu, itu menyepakati
Bukhari lebih sahih daripada kitabnya Muslim. Karena sifat-sifat karakter yang eh ka- ka- karakter hadis sahih yang ada di Bukhari itu lebih sempurna dan lebih kuat daripada yang ada di Muslim. Kemudian syarat Bukhari ini juga lebih kuat. Kemudian tentang ketersambungan sanad ini Bukhari mensyaratkan rawi ini harus bertemu ya dengan gurunya walaupun sekali. Nah ini tampak sekali pengaruh dari Ali bin Al-Madini ya dalam uh, kitabnya di mana nanti di dalam kitabnya ya di tarikh itu Ali bin Al-Madini ya menulis rawi-rawi yang meriwayatkan dari beberapa kelompok, kemudian nanti dijelaskan siapa saja yang bertemu dengan kelompok itu. Jadi misalnya dari sahabat di Mekah itu ada beberapa tabiin yang meriwayatkan, nah nanti disebutkan yang bertemu dengan sahabat itu tabiin siapa. Ini sangat kelihatan. Nah kalau Muslim ini ya tidak harus dibuktikan bertemu, tetapi cukup satu masa. Nah kemudian dari sisi keadilan dan juga atau akurasi ya ketepatan rawi, nah ini rawi-rawi yang ada di dalam Bukhari itu lebih sedikit ya yang dipermasalahkan ya daripada Muslim. Di mana nanti Bukhari tidak di lam yukfir min ikhraj hadishim, tidak uh, banyak mengeluarkan hadis rawi yang kontroversi ya. Nah, rata-rata dari guru-gurunya ya uh, kemudian Omar hadisum dan dari gurunya yang hadisnya sudah jelas. Kecuali nanti Muslim ini tentang akurasi dan juga adilannya masih di bawah Bukhari. Kemudian ketiadaan cacat ya, syad dan ilat ini ada hadis yang menyalahi riwayat lain atau yang ada catatnya. Nah, ini di Bukhari lebih sedikit daripada yang Muslim. Nah, kemudian karena hal tersebut maka ulama ya jumhur ini mayoritas, jadi tidak semuanya menyepakati bahwa Sahih Bukhari itu lebih baik daripada Muslim ya di uh, kajian-kajian ilmu hadisnya dan juga di dalam sinaatul hadis ya dalam mengambil hadis-hadisnya. Dan juga Muslim ini termasuk murid dan yang meriwayatkan dari Bukhari walaupun nanti di Muslim itu Sahih Muslim tidak ada riwayat dari Bukhari. Jadi di lain selain kitab Muslim. Dan Muslim selalu ya ini ya istifadah mengambil manfaat atau mengambil ya menelusuri atau mengikuti ya Bukhari di dalam hadis-hadisnya sehingga Daruquthi mengatakan ya laulal Bukhari lamma raha muslimun walaja. Kalau tidak ada Bukhari, Muslim ini tidak akan pergi dan tidak akan datang. Artinya ya tidak akan menulis kitab ataupun menjadi muhaddis ya. Nah ini termasuk eh, ya ini ya terlalu ini ya terlalu hiperbolis, terlalu uh, apa ya ya ini ya hiperbolis artinya terlalu dengan bahasa-bahasa yang ya terlalu ini melebih-lebihkan. Nah, kemudian ini ada riwayat dari Abu Ali An-Nasai yang mengatakan ya matah taati musamai asoho min kitab Muslim. Jadi kalau menurut An-Nasai ini yang lebih sahih ini kitab Muslim. Tapi tidak menjelaskan kenapa seperti itu. Ya, jadi li'annahu innama nafa wujuda kitabin asohu
kitab Muslim. Karena ya ini dia menafikan ya adanya kitab yang bisa dari Muslim. Idil manfiyu inama wama taqtadi sighatu af'ala. Jadi eh, karena pakai ini ya asohu ini, jadi dia menafikan ya kitab-kitab selain selain Muslim ini kalau menurut At-Turmusi. Tapi nanti ini ada penjelasan ya. Wa may yufaddil ya min ba'dil mugharibah musliman. Ya sebagian ulama-ulama Maghrib ini mengutamakan atau ya menganggap Muslim ini lebih sahih daripada Bukhari. Karena apa? Ya karena tertibahu ya, karena tertib ya, sistematika yang rapi, kemudian juga susunannya ya di bab-babnya, kemudian rawi-rawi hadisnya di satu tempat dengan berbagai sanadnya yang bermacam-macam dan juga dengan lafadznya yang bervariasi. Nah itu alasan kenapa Muslim diutamakan. Ya, dan ya ini nanti akan memudahkan bagi para pembaca. Nah, kalau Bukhari berbeda. Nah, itu nanti di bab-babnya Bukhari nanti itu ya ada beberapa bab hadis yang sesuai dengan bab. Karena apa? Karena ini istinbat ahkamnya ya. Jadi lebih mementingkan istinbatul ahkam dengan mendatangkan hadis-hadis yang mungkin tidak satu bab ya, sejenis. Uh, jadi nanti kadang agak agak ya keluar bab hadis. Dan juga nanti hadis yang tidak pada babnya juga banyak. Ya. Nah, kalau misalnya ya ini menurut At-Tirmidzi, Muslim itu lebih sahih karena hal-hal tersebut, maka ya Falil Bukhari fi muqabalatihi mil fadli ya, di mana ya Hitam tadi Muslim Falil Bukhari fi muqabalati. Nah sebaliknya ya, Bukhari ini nanti di dalam bab-bab dan terjemahnya ini nanti membingungkan ya, orang-orang yang membaca ya. Tapi menurut At-Tirmidzi ini nanti ya di anna dzalika rajiun ilal ashhiyati allati al-kalamu fiha. Ya, jadi walam yusih ahdun minhum bi anna dzalika rajiun ilal ashhiyati. Jadi ya itu kalau tertibnya ini tidak menunjukkan bahwa itu paling sahih, karena kalau itu sahih itu ya hadis ya, bukan sistematikanya. Walau ashahu laruddahu syahidul wujud. Ya kalau ya seperti ini nanti ya akan banyak yang menolak alasan-alasan itu. Nah, sebagian ulama mengatakan ya bait ini tanazza'a qaumun fil Bukhari wa Muslimin li ayyihima fil fadli kana taqaddumu. Faqultu laqad faqal Bukhari yusihatan kama fa fi husni sinaati Muslim. Nah, ini tentang ya apakah yang paling sahih Bukhari atau Muslim? Ya, maka kalau Bukhari itu lebih sahih, kalau Muslim ini lebih sistematis. Sebagian mengatakan ya Sahih Muslim atau Bukhari ini sama, wallahu a'lam. Ini kemudian ada penjelasan ya. Wantaqadu alaihima yasira fakam nara nahwahuma nasira. Wantaqadu ai tarada jama'atun minal hufadhi kadarqutni wa Bidar al-Harawi tsumma qala wantaqadu wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.